Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Kalau akidah kita rusak, nanti ibadahnya ikut rusak. Akhlaknya ikut rusak. Nah itu tadi yang saya sebutkan di awal tadi. Orang kalau akidahnya rusak, maka pergaulannya juga rusak. Itu sudah tidak menghormati orang lagi, nggak menghormati kakak yang lebih tua, nggak menghormati orang yang punya jasa, ya, bahkan mengkafirkan, mengkucilkan, ingin merusak rumah tangganya juga. Bagaimana supaya berpisah? Seandainya mereka yang punya kemampuan tuh terjadi di mana-mana. Ya, ada yang dari yang sekarang di Kota Baru kemarin coba istrinya mau dipisahkan, ditahan lagi di rumah. Untungnya bisa lari, Allah paling keselamatan. Sekarang di Jawa sana. Coba, itu banyak saudaraku di luar daerah, di Jawa, di Jakarta, di mana anaknya tahu-tahu diambil, udah hilang, dia pulang kerja, anak istrinya hilang. Dibawa mertuanya si Islam Jamaah ini. Habis itu diproses di pengadilan, dituduh ini, tuduh itu, sehingga dipisahkan. Itu akhlak apa? Itu keyakinan apa? Itu menunjukkan hatinya rusak, tidak punya akidah. Ya? Sehingga apa? Sehingga dalil semua dilanggar sudah. Dilanggar semua, nggak peduli. Pokoknya ijtihadnya ini. Itu dari atas sampai bawah seperti itu, saudara. Saudara ingin tahu, orang-orang yang di atas, di pondok, di pusat itu berusaha dipisahkan. Namun rata-rata kalau yang ada di pondok, yang keluar istrinya sudah kuat juga. Sehingga nggak mungkin dipisahkan. Nggak mungkin dipisahkan. Ada ini kejadian baru, dipisahkan beneran. Bukan beneran. Cuman dirahasiakan, ditonahkan. Karena takut ketahuan kalau sekarang kan lagi rame, diviralkan. Kalau di pusat ada istrinya hijrah, dipisahkan, terus ketahuan, mereka ketakutan. Nah, ini bukti di atas ini. Tapi ya walaupun diam-diam, di bawah pun ya meniru yang di atas, saudara. Nah ini kan kehilangan marwahnya, tidak punya lagi rasa malu, ya. Itu akibatnya apa? Itu apa penyebabnya? Penyebabnya nggak ngerti akidah. Nggak ngerti akidah, yang bukan akidah ditempatkan di akidah, akhirnya konsep agamanya amburadul udah. Nggak jelas, ngakunya Quran hadis tapi nggak paham. Nggak ngerti isinya Quran hadis itu apa. Apa yang harus dibeda-bedakan. Coba sampean kasih gambaran. Saya kasih gambaran. Yang hijrah dari Islam Jamaah ini, kalau dia kerja di sebuah perkantoran, sebuah perusahaan, misalkan. Kalau manajernya ini yang punya ini Islam Jamaah, pasti dikeluarkan. Itu di mana-mana begitu. Diusir, ada yang dipaksa secara kasar, ada yang secara halus, dan lain-lain. Pasti begitu. Yang di rumah, orang tuanya mentolong ngusir anaknya. Anaknya diusir. Awakmu nek wis tetep ngono kuwi, hilang-hilangan anak siji. Tinggal satu anaknya. Hilang-hilangan anak siji. Anak siji hilang kabeh. Hilang semua, mentolo, saudara. Apalagi kalau anaknya 10. Silang anak siji jarno ae si 8, anaknya si 9. Gitu. Hilang semua, saudara. Rasa malunya, rasa harganya nggak punya. Nggak punya. Itu apa? Kenapa? Karena nggak punya akidah. Karena nggak Quran hadis. Walaupun apa namanya isinya Quran lah. Giliran yang hijrah terus kita ingatkan, jangan membalas. Mereka tetap saudara Muslim kita. Mereka punya jasa kepada kita. Kita hormati mereka. Kan begitu. Dan di mana-mana buktinya begitu. Saya di Surabaya punya teman pengusaha. Dia punya perusahaan beberapa tempat. Yang ada di ini aneh ya, aneh tapi nyata. Saking api wong hijrah. Dan saya contohkan. Dia yang punya perusahaan, dia yang ngatur perusahaan, di dalamnya ini mayoritas cokam. Apa saudara? Dulu karena dia wakil daerah, kalau datang ke perusahaan ini, ke kantornya ini, dia ngimami. Coba dia datang, dia nyoba ngimami, bubar saudara. Apakah mereka nggak takut dilepas? Enggak, memang orangnya baik, nggak ngelepas kalau masalah. Ya, katanya dia, dia pun kulon jarno mawon. Loh, nah kulon ya, jangan panggil situ-situ. Dia pun kersane. Itu orangnya ngalah memang. Dia pun kersane. Saking api wong. Ditinggal, salah ditinggal saudara.
karena dikafirkan. Padahal dulu itu taat sebagai wakil daerah, taat sebagai orang yang diserang gaji dia. Di mana-mana begitu coba. Ada JRK. Yang hijrah terus ngusir anak buahnya karena dia Islam jamaah. Enggak. Kecuali kalau dia keluar sendiri, banyak keluar sendiri. Malah yang apa namanya, ada awakmu mau di sini terus ya silakan. Contohnya Pak Tarom, bukan hanya Pak Tarom tok, semua begitu. Karena apa? Karena kita punya akidah. Kita tahu Muslim itu masih bersaudara. Sebelum dia melakukan kekufuran yang akbar, kemusyrikan yang besar, belum kafir. Dan masih saudara kita, masih kita kasih kesempatan. Itu. Nah, inilah yang kita ambil ibrah gambaran bahwa alhamdulillah dengan hidayah kepada Allah kita menuju akidah yang benar, tauhid yang benar, pemahaman yang benar terhadap Al-Qur'an hadis. Inilah kenikmatan besar. Maka sebagai kesyukuran kita, saya tetap mengingatkan Bapak Ibu, saudaraku sekalian, satu, semangatlah mencari ilmu. Tetap jangan mengatakan, wah saya ini ternyata walaupun saya dulunya mubalik, walaupun saya dulunya pengurus, ternyata bodoh saya ini. Awamun nas. Akhirnya dengerin tok kalau longgar. Aku ora wajib kok. Sing wajib langsung ustad itu yang pinter-pinter itu. Akhirnya apa? Nyetel YouTube, setel sambil tiduran di bantal. Ya sudah 5 menit sudah amblas sudah. Hilang YouTube-nya, padahal masalahnya penting di situ. Nah ini nggak mungkin, ini namanya nggak bersyukur. Sekarang ini gurunya banyak, ya, ilmunya banyak, kitabnya banyak, ya. Yang longgar, yang masih muda, masih sehat, punya banyak kesempatan, dengarkan, minimal sering mendengarkan biar paham betul apa kita hijrah kemana, haluannya kemana, itu bisa biar jelas. Itu satu. Yang kedua, jangan berhenti untuk berdakwah. Dulu semasa di Islam jamaah, maaf ini yang nggak Islam jamaah, dakwah itu mediti saudara. Pokoknya berjuang bagaimana bapak ibunya bisa jamaah, bagaimana jamaah bahasa mereka. Ini yang sering saya ungkap, gara-gara bahasa jamaah itu perasaannya mereka kalau ketemu jamaah surga di hati itu mereka semua, lainnya enggak. Karena dinamakan jamaah. Perjuangkan ponakannya, anak buahnya yang kerja di situ, satu diajak kepada kebenaran menurut angan-angan kita, keyakinan kita saat itu. Nah sekarang ini kebenaran bukan angan-angan kita, dalil dengan pemahaman yang benar. Kok kita sekarang diam? Nggak amar ma'ruf, nggak berdakwah. Padahal dulu kita refleks, walaupun nggak hafal dalil, saking yakinnya kan, pokoknya aku jamaah, kudu baiat swarga, Nduk, swarga. Kan begitu dulu, coba diingat-ingat. Keluarganya ditarik semua. Semangat. Nah sekarang kita sudah ngerti kebenaran yang sesungguhnya. Lah kok diam saja? Terus yang masih di Islam jamaah dibiarin aja, nggak diajak. Allah paling orang kelem, paling senengannya. Jangan gitu. Belum tentu lah. Ikrimah bin Abi Jahal menentang Islam, pelopor kekufuran, masuk Islam loh. Khalid bin Walid itu panglima perang orang Quraisy itu masuk Islam. Nah, jangan menutup. Artinya kita jangan bosan-bosan untuk berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang ini yang betul-betul amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan hanya saudara kita, ya, semua umat Islam yang belum paham apa itu sunnah, belum paham itu tauhid. Kita rayu, ya, kita dakwai dengan baik. Kadang dulu kita mendakwainya dengan apa? Dengan uang kan? Namanya, Pak ada dalilnya nggak? Orang ngasih hadiah supaya orang lemes dengan kita. Ada nggak dalilnya supaya masuk Islam? Kalau aslinya kan disebut apa? Wal mu'allafati qulubuhum, dikasih bagian dari zakat supaya dia mau masuk Islam. Boleh. Karena kita niatnya supaya dia berpindah dari kesesatan menuju supaya hatinya senang. Abu Sufyan itu sampai Fathu Mekah belum Islam. Karena dia sudah kalah. Abu Sufyan itu pembesarnya Quraisy. Bapaknya Ummu Habibah. Ummu Habibah itu istri Rasulullah. Nah itu.
Ketika Fatu Mekah belum. Terus dia minjemi baju besi itu, ada berapa itu kepada pasukan, terus nyerang Bani Hawazin, perang Hunain, Nabi menang dan para sahabat. Baru dapatkan ghanimah, Abu Sufyan dikasih suatu lembah unta, kasihkan. Tambah lagi, suatu lembah lagi. Baru hatinya terus lubuh. Berarti Muhammad ini bukan orang biasa. Nggak menahan. Dia nggak gila dunia. Dia nggak gila. Terus usul dalam pikirannya. Ini Muhammad dermawan. Nggak mungkin manusia biasa melakukan seperti ini. Ini betul. Ini utusan Allah. Akhirnya masuk Islam. Boleh. Ini maksudnya bagian dari dakwah kita yang oleh Allah diberi kelebihan lapangan kerja. Diberi kelebihan di bidang harta, beramar ma'ruf lewat situ. Satu persatu yang masih kerja dibilang, itu sebenarnya aku itu begini. Sampan terserah sampan, tapi perbandingannya ini. Didakwahi pelan-pelan. Itulah tugas kita, jadi kajiannya semakin rajin, kita dijuluki JRK ya sebenarnya. Kita maknai jamaah rajin kajian. Benar. Sekarang lebih sungguh kajiannya. Yang kedua, amar ma'rufnya, dakwahnya terus. Kasihan mereka. Kita selamatkan saudara-saudara kita dari kesehatan. Yang ketiga, jangan lupa ibadahnya, tauhidnya kepada Allah ditingkatkan. Menjadi orang yang betul-betul mendahulukan masalah baiknya hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Masalah tauhid, masalah ibadah kita sempurnakan, kehusyuan, tawadhu kita, ahli zikir, ahli doa, dan seterusnya. Inilah waktunya. Kalau dulu kita mempersungguh, kalau sekarang kok biasa-biasa saja, akan ditanya itu oleh Allah. Dulu kamu dalam kesesatan, rumangsane tenanan. Saya ki malah bener malah santai-santai ki piye ceritanya. Piye jadi mana syukurnya? Ibadahnya. Kemudian yang keempat, kalau dulu bahasanya pembelaan. Ini bahasa di Islam jamaah Pak. Pembelaan Quran, hadis, jalan ke surga. Wah, berani Pak. 1 bulan itu 10%. Diperintah ini. Umpama tidak diperintah katanya semboyan, jangankan 10%, terserah mau 20, mau bahkan semua, karena kami mau. Wah, dulu begitu. Ya, rajin itu takut mengurangi sedikit pun itu takut neraka. Karena nggak taat. Padahal itu bukan zakat, bukan wajib. Sampai tidak hanya itu, masih ada sumbangan-sumbangan yang lain. Kalau yang oleh Allah diberi kelebihan harta, bangun masjid, bangun pondok, bangun ini sendiri. Untungnya di Jakarta itu yang bangun-bangun gitu itu semua rata-rata sudah hijrah semua. Alhamdulillah. Karena mereka sadar, mereka betul-betul selama ini dibohongi berarti. Dibohongi, sadar. Hanya itu tokoh-tokoh Jakarta itu, alhamdulillah. Maka kita ingatkan, kalau dulu dalam kebatilan, dalam penyimpangan, semangat apa? Membela agama Allah, bersedekah, yakin akan diganti oleh Allah, yakin, maka sekarang pun jangan kendor untuk ibadah. Dunia ini apanya yang mau dipertahankan? Kita sudah cukup punya satu rumah ya, sudah bagus, satu kamar bagus, sudah enak, makan sudah ini, sudah selesai. Masih mau apa lagi? Yang baik ya sudah, jariahnya ditopkan. Jariah umum ataupun jariah bersyarat. Jadi bersyarat itu bikin masjid ini untuk tetap atas nama dirinya dan keluarganya. Yang mengatur itu boleh, tapi sudah tidak diwaris lagi. Bikin pondok, bikin apa, silahkan. Yang penting tujuan utamanya ikhlas untuk akhirat kita. Gitu. Jadi masalah amar ma'ruf tadi, berdakwah, kemudian bersedekah, dan yang paling penting terakhir berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah. Ayo, dulu bertahun-tahun kita sudah berakhlakul karimah tapi pura-pura api karo wong. Budi luhur itu baik sebenarnya, budi pekerti yang tinggi, yang mulia kan. Tapi dulu berbohong ke tetangga, pura-pura api karo dulur.
dipakai zakat, dipakai ini bagian daging korban. Tapi pura-pura, padahal Rasulullah ajarannya nggak begitu. Kepada tetangga walaupun dia non muslim nggak pura-pura, Rasulullah memang menjaga haknya tetangga. Ya, kalau mencintai lahir batin memang sama-sama Islam, sama-sama iman. Ya, tapi aturan berakhlakul karimah kepada keluarga, kepada orang non muslim yang tidak menganiaya kita, tidak memerangi kita, tidak mengusir kita, apa kata Allah? Langsung dari Allah. Tidak ada dosa bagi kalian antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kamu berbuat baik kepada mereka, berbuat adil kepada orang kafir ini. Itu oleh Allah, langsung dari Allah. Masya Allah. Maka akhlakul karimah kita praktekkan sekarang. Semua itu banyak mayoritas saudara muslim kita. Sudah, kalau kita berakhlakul karimah, berbuat baik, ikhlas karena Allah, pahala Pak. Dulu senyum kita berapa senyum sudah hilang, berapa ribu apa berapa juta senyum hilang tak berpahala. Padahal kepada sesama muslim. Kata Rasulullah, tabassumuka li akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu muslim itu sedekah. Berapa senyum kita yang hilang sia-sia? Mubadzir bahasanya dulu. Bolak-balik senyum tapi hatinya mengkafirkan. Nah, itu kan nggak ada gunanya itu. Nah, sekarang ini kita menolong sesama muslim, menolong tetangga, menolong itu pahala semua sekarang. Maka jangan ragu untuk sekarang praktek namanya akhlakul karimah. Kata Rasulullah SAW, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Semoga Allah memberikan kemudahan, memberikan kesuksesan untuk kita semua dunia akhirat insyaallah. Bismillah insyaallah. Sedikit apa? 1,5 jam ya untuk materi yang bisa disampaikan pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini kita duduk santai, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan atau ilham-ilham yang baik untuk kelancaran kajian kita di sini khususnya, barangkali pertemuan dan lain-lain. Monggo dibicarakan bersama insyaallah setelah ini. Jazakumullah khairan. Barakallahu fina fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.